Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 186-190. Setelah berjalan cepat ke Dev, manajer Zhang berkata dengan rendah hati, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Adin ipar saya baru saja berkuliah ke sini, dan saya tidak tahu apa-apa." Tuan Chen mohon mengangkat tangan tinggi-tinggi, melihat bahwa manajer properti mendekati Dev untuk meminta maaf dengan cara yang begitu sederhana. Billy dan yang lainnya tercengang. Saya bertanya, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia masuk ke komunitas Anda tanpa izin, dan bahkan menabrak mobil dan memukuli saudara ipar Anda. Apakah Anda masih begitu rendah? Apakah Anda memiliki sikap pelayanan yang baik di properti Anda? Billy memandang manajer properti dan bertanya, "Itu benar. Barusan kami akan masuk untuk melihat rumah dan membeli rumah. Penjaga keamanan Anda melarang kami masuk. Tetapi Anda sangat sopan kepada seorang penyusup. Saya benar-benar meragukan kemampuan properti Anda. Bukankah dia hanya narapidana yang pernah dipenjara? Kamu seperti ini. Apakah kamu sombong? Kamu benar-benar memperlakukannya sebagai pemilik di komunitasmu." Ivana berkata sambil mencibir, "Jika dia bisa membeli rumah di sini, dia tidak perlu mengendarai Civic yang rusak." Dia juga mengatakan bahwa rumah di puncak gunung itu miliknya. Dia hanya membual. Saya mengenalnya dengan baik. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Dan aku adalah bos langsungnya. Orang ini tidak bisa melakukan apa-apa selain menyombongkan diri. Billy terus berkata kepada manajer. Manajer Zhang memandang Billy dan Ivana, lalu ke Dev. Dia tidak tahu apa hubungan mereka. Tetapi Billy dan Ivana sangat mengejek Dev. Jadi, orang-orang ini pasti tidak bisa berteman. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, manajer Zhang tidak tahan lagi dan berkata kepada Billy dan Ivana, "Tuan Chen memang pemilik di tempat kami, dan villa di puncak gunung memang miliknya." Begitu manajer Zhang selesai berbicara, Billy dan Ivana tercengang. Dan Mona juga tercengang. Manajer Zhang, pemilik villa puncak bukit adalah Su. Saya melakukan formalitas sendiri. Wanita penjual itu bertanya kepada manajer Zhang dengan penuh tanya, "Apakah Anda membuat kesalahan? Villa puncak gunung akan menelan biaya lebih dari 100 juta setidaknya untuk memulai. Anda mengatakan bahwa seseorang yang menerobos dengan Civic dan menjadi pemilik villa puncak gunung. Saya tidak percaya itu. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu terlalu tidak memenuhi syarat sebagai manajer properti. Apakah kamu tidak tahu siapa pemilik rumah yang kamu kelola? Kamu bahkan tidak melihat Dev. Apakah dia terlihat seperti memiliki villa?" Billy mengikuti Ivana dan menanyai manajer Zhang. Melihat pertanyaan dari beberapa orang, manajer Zhang mencibir, "Sepertinya Anda lebih tahu dari saya. Manajer properti, biarkan saya memberitahu Anda. Pemilik villa puncak gunung memang bermarga Su. Tetapi sekarang milik Tuan Chen. Sekarang, jika tidak ada yang lain, Anda dapat pergi sekarang. Dan Anda tidak diizinkan memasuki komunitas ini di masa depan."
Kata-kata manajer Zhang membuat Billy dan yang lainnya bingung. Jika dikatakan bahwa Dev memiliki villa senilai ratusan juta, tidak ada yang akan mempercayainya. Manajer Zhang, bisakah saya pergi sekarang? Dev tidak ingin membuang waktu dengan Billy dan yang lainnya. Dia akan bergegas dan berlatih. Tentu saja. Saya benar-benar minta maaf karena menunda waktu Tuan Chen. Manajer Zhang segera berubah menjadi tampilan yang rendah hati dan membuka pintu mobil untuk Dev secara langsung. Dev mengemudikan Civic-nya yang penyok tanpa bisa dikenali dan melaju langsung ke puncak gunung. Ketika tiba waktunya untuk melewati Billy dan yang lainnya, Dev menurunkan jendela mobil dan dengan sengaja mencibir pada Billy. Saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak percaya. Dia tidak bisa memiliki villa. Saya harus mengikuti dan melihat. Dia pasti membual. Billy meraung seperti orang gila, dan Mona memperhatikan mobil Dev berjalan semakin jauh dan merasakan perasaan panas yang membakar di wajahnya. Hal-hal telah sampai pada titik ini, maka Dev pasti tidak akan membual. Karena dia tidak percaya bahwa Dev dapat membeli manajer properti sebesar itu untuk menemaninya. Dia membual, berpikir bahwa villa itu bernilai ratusan juta. Tetapi, pada awalnya dia tidak menyukai kemiskinan keluarganya. Bahkan jika dia mencari pekerjaan untuk Dev, dia dipaksa oleh ayahnya memikirkan hal ini. Wajah Mona menjadi lebih panas. Ivana itu menatap bagian belakang mobil Dev dengan mata terbelalak. Sampai lampu belakang menghilang, mata Ivana masih menatap jalan menuju puncak gunung. Dia bahkan tidak berkedip. Kejutan besar membuat Ivana tercengang. Usir mereka semua. Dan jangan biarkan mereka memasuki komunitas di masa depan. Manajer properti memerintahkan dengan keras. Lebih dari selusin penjaga keamanan dengan cepat mengusir Billy dan yang lainnya. Karena rangsangan, Billy sangat ingin pergi ke puncak gunung untuk memastikan apakah Dev membual. Setelah Dev pergi ke villa, dia membuka pintu dan menemukan bahwa itu masih bersih dan tidak bernoda. Yuki seharusnya mengirim seseorang untuk membersihkannya. Yuki selalu ingin berbicara dengan orang tuanya, dan kemudian membiarkan orang tuanya kembali. Tetapi Dev ingin menunggu beberapa hari untuk membicarakannya bagaimanapun. Orang tua, saya dengan senang hati mengkhawatirkan dia dan Yvonne. Jika mereka membicarakannya saat ini, saya khawatir orang tua saya tidak akan mempercayainya. Dev duduk di sofa, mengeluarkan Lingzi dan meletakkannya di meja kopi, merasakan energi spiritual yang kuat yang berasal dari Lingzi. Dev sangat bersemangat. Ganoderma lucidum daging ini telah menjadi akonite yang langka dalam 1000 tahun. Saya berharap setelah menyerap daging Ganoderma lucidum ini, ranah saya dapat ditingkatkan. Dev sekarang memiliki metode kultivasi yang sangat baik. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, satu-satunya kekurangannya adalah aura. Tapi sekarang, ada kekurangan aura di bumi. Hanya di puncak gunung. Seperti itu aura dapat diisi. Dev ingin meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Dan solusi lain diperlukan. Setelah memikirkannya sebentar, Dev menjadi tenang dan seni konsentrasi. Hati mulai berjalan perlahan. Seluruh tubuh Dev segera diselimuti kabut samar, seolah merasakan sesuatu. Ganoderma lucidum di dalam botol kaca itu berputar dengan liar, seolah-olah mencoba menembus botol kaca dan melarikan diri.
Tapi tidak peduli bagaimana, Ganoderma lucidum dipelintir. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, Ganoderma lucidum perlahan berhenti bergerak, dan di tempat yang mirip, dengan mata gas bercampur, merah muda pucat keluar, dan segera mengambang, menuju Dev. Dev perlahan membuka mulutnya dan mengisap sedikit. Gas merah muda pucat tiba-tiba dipercepat, dan langsung disedot ke dalam tubuh oleh Dev. Dan Ganoderma berdaging menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Awalnya sedikit merah muda dan putih, penampilan yang terlihat seperti kulit seorang gadis, mulai menjadi keriput dan kering saat ini. Segera, Ganoderma lucidum berubah menjadi massa bubuk. Pada akhirnya, semua bubuk itu tersedot ke tubuh Dev. Dev duduk di sofa seperti itu. Matanya sedikit tertutup. Waktu berlalu. Saya tidak tahu berapa lama. Sampai hari hampir gelap. Dev perlahan membuka matanya. Dev yang penuh kegembiraan buru-buru memeriksa dantiannya pada saat ini. Kecuali kekuatan spiritual di dantiannya. Ranah Dev tidak membaik. Hai. Dev menghela nafas berat, dan akhirnya bangkit dan meninggalkan villa. Dev mengemudikan mobil Civic yang rusak dari villa Bukit Indah dan menemukan bengkel untuk meletakkan mobil di sana. Dev naik taksi dan bersiap untuk pulang. Tetapi ketika Dev sedang menunggu taksi di sisi jalan, sebuah BMW merah berhenti di depannya. Jendela terbuka, dan Mona menjulurkan kepalanya. Dev, kemana kamu akan pergi? Dev tertegun sejenak. Sikap Mona yang tiba-tiba terhadapnya membuat Dev sedikit tidak terbiasa. Saya akan pulang, Dev berkata dengan ringan. Ayo, aku kebetulan sedang dalam perjalanan pulang. Aku akan sekalian mengantarmu. Sebentar, Mona membuka pintu di dalam mobil. Apalagi Mona membuka kopilot. Anda harus tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Dev duduk di mobilnya sebelumnya. Dan, bahkan jika dia melakukannya, dia hanya bisa berada di kursi belakang. Dev tidak tahu apa yang dilakukan Mona ini. Dan tiba-tiba dia tampak seperti orang yang berbeda. Ayo, Mona mendesak Dev untuk melihat bahwa Dev masih tidak bergerak. Dev mengangguk dan duduk di kopilot. Dengan satu langkah di pedal gas mobil Mona menuju ke rumah Dev. Dev duduk di dalam mobil tanpa berbicara. Dan suasana di dalam mobil sedikit canggung. Dev, apakah kamu benar memiliki villa di atas Villa Bukit Indah? Setelah beberapa saat, Mona memecah kedamaian. Ya, Dev hanya mengangguk sedikit. Kau membelinya sendiri. Mona menatap Dev dengan heran. Itu diberikan oleh orang lain. Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev sepertinya tidak suka berbicara sendiri, Mona menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, Dev memecah ketenangan dan berkata, saat ini, untuk apa kamu mengemudi jika kamu tidak pulang untuk makan malam? Billy telah memesan restoran untuk makan bersama dan membicarakan tentang pernikahan. Kata Mona, kalian akan menikah. Dev sedikit terkejut. Yah, kita sudah lama berbicara. Dan orang tua mendesak. Jadi mari kita menikah. Mona berkata. Dev terdiam beberapa saat. Dan kemudian berkata, saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Menurut saya, Billy tidak cocok untuk Anda. Dev mengatakan ini bukan karena Billy sering mengejeknya dan Dev ingin membalas. Tetapi Dev telah meminta Yansen untuk menyelidiki Billy secara diam. Orang ini cabul besar selama berhubungan asmara dengan Mona. Dia
Tidak tahu berapa banyak wanita yang dia gauli. Meskipun Mona juga agak sombong. Tetapi, bagaimanapun juga, dia adalah putri dari kawan lama ayahnya. Dev tidak ingin Mona melompat ke dalam lubang api. Mona mendengarkan kata-kata Dev dan tidak terlalu terkejut, tetapi menjelaskan dengan senyum tipis. Sebenarnya, Billy tidak seburuk yang Anda pikirkan. Dia mungkin jahat kepada Anda, tetapi saya akan menasihatinya di masa depan. Mona salah paham tentang Dev. Dia berpikir bahwa alasan mengapa Dev mengatakan ini adalah karena Billy sering menargetkan Dev, dan Dev membenci Billy di dalam hatinya. Jadi dia membujuknya seperti ini. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum sedikit, tidak menjelaskan apapun. Segera, ketika mobil melewati jalan yang relatif gelap, sebuah mobil tiba-tiba menghalangi di depan mobil Dev. Mona terkejut dan buru-buru menginjak rem, lalu menghentikan mobil dan hampir menabraknya. Bagaimana kamu mengemudi? Kamu buta. Mona menurunkan jendela mobil, menjulurkan kepalanya dan berteriak keras. Tapi dia baru saja memarahinya. Dan dia menggelengkan kepalanya, ketakutan. Karena dia melihat ada Porsche 911 berdiri di depannya. Dia tidak berani menyinggung siapapun yang bisa mengendarai mobil seperti itu. Pihak lain sedang terburu-buru. Dan dia takut. Dia tidak akan bisa makan dan pergi. Pada saat ini, dua orang turun dari mobil Porsche. Seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini adalah Navarro dan Sunshine. Setelah turun dari mobil, keduanya menatap Dev dengan mencibir dan tidak berniat untuk pergi. Mona merasa ketakutan ketika melihatnya. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil dan buru-buru meminta maaf saudaraku. Aku tidak bermaksud kasar tadi. Tolong minggirkan mobilnya. Atau kamu jalan dulu. Mona berkata kepada Navarro dengan rendah. Navarro melirik Mona. Dan menemukan bahwa Mona mengenakan gaun merah, muda-muda dan kuncir kuda. Dan dia adalah seorang gadis muda yang cantik. Jadi dia melihat kedua kali. Yang membuat Sunshine di sampingnya cemburu. Jika kamu tidak keluar, kami di sini untuk menemukan Dev. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja dari sini. Sunshine berteriak pada Mona. Saat suara Sunshine jatuh, ada beberapa van di belakang Porsche. Pada saat ini, lusinan orang turun. Semuanya dengan parang dan terlihat buruk. Mona sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi sangat pucat. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Untuk sementara waktu, Mona, kamu bisa pergi dulu. Dev turun dari kopilot dan berkata kepada Mona, yang sudah ketakutan dan bodoh. Mona memandang Dev dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat lusinan pria besar dengan parang, dia masuk ke mobil dan pergi dengan tergesa-gesa. Dev, kamu benar-benar kesulitan menjemput gadis. Kamu baru saja dicampakkan oleh Yuki. Dan segera menemukan seorang wanita kaya kecil. Melihat wanita ini masih muda dan mengendarai BMW. Kondisi keluarganya cukup lumayan, kan? Katakan siapa gadis itu. Navarro memandang Dev dengan mencibir dan bertanya, kenapa kamu ingin mengubah seleramu juga? Dev mengangkat mulutnya. Tapi kamu benar-benar harus berubah. Kamu selalu makan sisa makanan yang tidak cocok dengan identitasmu sebagai tuan muda tertua dari keluarga Xiao. Kata-kata Dev membuat wajah Navarro langsung berubah mengerikan.
Faktanya, Navarro telah merenung sepanjang waktu, meskipun Sunshine telah mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa ketika dia berpacaran dengan Dev, dia tidak melakukan apa-apa, dan tidak pernah bercocok tanam dengan Dev. Tetapi, Navarro masih memiliki keraguan di hatinya. Jika dia tidak benar-benar menyukai Sunshine ini, dia akan mencapai titik berbicara tentang pernikahan. Navarro pasti sudah lama meninggalkan Sunshine. Dev, dasar bajingan dan lihat dirimu baik-baik. Kebajikan apa yang kamu miliki? Bagaimana aku bisa tidur denganmu? Jangan menjadi kodok dan ingin makan daging angsa. Aku benar-benar muak ketika melihatmu. Sunshine berteriak pada Dev dengan marah. Kata-kata Dev jelas mencoba memprovokasi hubungannya dengan Navarro. Dev, kamu tidak perlu membuat masalah di sini. Kamu sangat cepat berbicara. Saya percaya bahwa Sunshine tidak tidur dengan Anda. Selain itu, saya pikir Anda berbudi luhur. Saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kemampuan seorang pria atau Yuki yang akan Anda buang. Jika Anda memakan Yuki itu sampai mati, Anda tidak akan berada di level ini sekarang. Navarro menggertakkan giginya. Meskipun dia mengatakan dia tidak peduli, tetapi dia memiliki dendam di dalam hatinya. Aku ingin tahu, siapakah salah satu dari kita yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria? Apakah kamu tidak menyadarinya sendiri selama ini? Dev tersenyum dingin. Pada hari dia dibebaskan dari penjara, Dev melumpuhkan kemampuan pria Navarro. Jadi sekarang, Navarro bukan lagi manusia seutuhnya. Setelah Dev selesai berbicara, wajah Navarro langsung memerah dan putih. Selama periode waktu ini, dia pulih dari cederanya. Berbicara secara logis, hanya lengannya saja yang patah, yang tidak mempengaruhi aspek lainnya. Namun, ketika Navarro ingin bercumbu dengan Sunshine beberapa kali, tetapi setiap kali dia melepas pakaiannya, akar Navarro tidak merespon sama sekali. Awalnya Navarro berpikir bahwa cederanya telah mempengaruhi kemampuannya yang lain. Tetapi ketika Dev mengatakan ini, hati Navarro bergetar. Kakak Navarro, jangan dengarkan omong kosong. Dev, apakah kamu memiliki kemampuan? Aku tahu dengan baik. Kamu yang terbaik. Berhenti berbicara. Omong kosong dengannya. Bunuh saja dia dan lempar dia ke sungai. Sunshine membujuk Navarro. Navarro mengangguk dan kemudian berkata kepada Dev, Dev, hari ini adalah hari kematianmu tahun depan. Kamu menyinggungku. Aku ingin kamu tahu apa. Akhirnya, setelah dia selesai berbicara, Navarro melambaikan tangannya berikan padaku. Langsung tebas dia sampai mati. Lalu lempar dia ke sungai. Navarro memberi perintah, dan lusinan orang bergegas menuju Dev dengan parang. Orang-orang dari geng Naga Api. Dev memandang lusinan orang yang bergegas dan bertanya sambil mencibir. Melihat Dev saat ini, Navarro masih ingin tertawa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih marah. Dev, bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak berguna. Karena kamu akan segera mati. Orang-orang ini memang dari gang Naga Api. Mereka semua ini membunuh tanpa berkedip. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini? Wajah Navarro suram, dengan tatapan ganas di matanya. Saya pikir saya harus masih hidup hari ini. Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu memandang lusinan anggota gang Naga Api dan berkata, bukankah Hercules memberi tahu Anda bahwa kalian tidak boleh
Memprovokasi saya. Kata-kata Dev secara langsung menyebabkan lusinan anggota geng naga api berhenti di tempat, menatap Dev dari atas ke bawah. Wah, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama kakak Hercules? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan gaun panjang bertanya pada Dev. Jelas pria parubaya ini adalah salah satu kepala geng naga api. Siapa aku? Kamu tidak berhak tahu. Sebelum kamu mulai, kamu sebaiknya menelepon Hercules. Dev berkata dengan ringan. Dev, kamu berpura-pura menjadi apa? Kakak Hercules. Kamu dapat melihat apakah kamu ingin melihatnya. Navarro melangkah maju, jangan takut padanya. Saya mengenal anak ini. Dia tidak memiliki identitas. Dia baru saja dibebaskan dari penjara. Dia hanya tahanan reformasi perburuan. Saudara-saudara, hajar dia sampai mati sekarang. Siapa pun yang menghajarnya sampai mati terlebih dahulu, saya akan memberikan 200.000 yuan. Dan yang lain akan memberikan 10.000 yuan. Navarro tahu bahwa orang akan kehilangan akal sehat dan bekerja mati-matian selama mereka memiliki cukup manfaat. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa orang yang membunuh sampai mati terlebih dahulu bisa mendapatkan tambahan 200.000 yuan, mereka bergegas menuju Dev seperti orang gila. Semua berpikir untuk menusuk dengan pisau pertama. Meskipun Navarro memberi geng naga api banyak uang, itu sangat terbatas jika itu benar-benar dibagi ke tangan mereka. Dev menyaksikan orang-orang ini mengambil inisiatif untuk mencari kematian dan tiba-tiba mencibir, lalu mengangkat tangannya dan mengambil parang. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Dev melakukannya. Hanya parang sepanjang 60 cm langsung patah menjadi setengahnya. Anggota geng naga api yang bergegas lebih dulu tercengang melihat parang dengan hanya setengah yang tersisa di tangannya. Matanya penuh kengerian. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Dev bisa mematahkan parang dengan tangan kosong dan bahkan membuat parang menjadi dua bagian. Tetapi tangan Dev tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin? Mata Navarro melebar ketika dia melihat pemandangan ini, penuh dengan ketidakpercayaan. Tepat ketika semua orang terpana, Dev mengambil tendangan dan langsung menendang anggota geng naga api yang bergegas di tempat pertama. Itu terpental lebih dari 10 meter dan kemudian jatuh dengan keras di depan Navarro. Anggota geng naga api muntah darah dan dia tidak tahu apakah dia selamat. Melihat adegan berdarah di depannya, wajah Navarro menjadi sangat jelek dan Sanshan sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Navarro. Jangan kaget. Ayo serang bersama. Bahkan jika dia bisa mengambil pisau putih dengan tangan kosong, begitu banyak orang yang bisa memotongnya menjadi saus daging. Navarro meraung keras. Anggota geng naga api bereaksi, mengangkat parang mereka dan bergegas menuju Dev lagi. Sosok Dev melintas dan saya melihat bayangan yang terus-menerus berkeliaran di antara kerumunan. Ini semua adalah anggota geng naga api. Dan Dev tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Hanya dalam 1 menit, lusinan anggota gang naga api ini semua jatuh di kaki Dev. Suara duka terdengar tanpa henti. Satu persatu, berlumuran darah. Baik lengan atau kaki patah. Dan seluruh orang menjadi orang lumpuh. Dev tidak memiliki aura pembunuh.
dan dia menyelamatkan nyawa orang Gang Naga Api ini. Melihat situasi tragis di depannya, Navarro gemetar, dan Sanshan sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak berani menatap mata Dev. Hanya dengan orang-orang ini, kamu ingin membalas dendam dan membunuhku. Apakah kamu terlalu meremehkanku? Dev perlahan berjalan menuju Navarro. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.